Di saat Allah berikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaduanmu. Habis uangmu dengan ketawaduanmu. Coba saja, kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Lihat kalau ada masalah sebentar sekali. Hari ini masalah ramai semuanya, subhanallah. Suami pergi pulang, dan minggu depan positif. Tapi kalau sudah punya duit, ini capek kerja seharian 5 tahun di Hongkong. Wah, disebut-sebut ada Hongkongnya lagi. Di rumah tinggal ongkang-ongkang, kirim makan ini tuh, jaga anak dok, gak bener. Sampai anak sekolah di Odis jadi 2 jam ceramahnya. Loh, tobat, insya Allah hari ini tobat, amin. Kami itu rindu Anda bahagia, amin. Saya rindu, pokoknya itu kalau ada orang susah itu saya sedih, ikut sedih. Harus ada, maka tolong tawadhu'lah. Coba, indahnya mencintai itu, indahnya hidup di dalam mencintai, bukan dicintai. Coba selama ini ada perempuan datang, Buya tolong minta doa, doa apa? Muhabbah. Pelet syar'i, ada pelet syar'i. Ada aja pelet syar'i. Pelet ya pelet kok pelet syar'i. Minta doa muhabbah. Perempuan minta komunikasi. Kami ajarkan indahnya hidup bukan dicintai tapi mencintai. Coba bayangkan dirimu, suamimu sangat mencintaimu tapi kamu tidak cinta. Nah, lalu suruh hidupnya salah, pengen dicintai dong. Belajarlah mencintai suamimu. Mencintai itu indah. Kemudian indahnya mencintai adalah saat memberi, bukan menerima. Mestinya sebagai seorang istri kok kebetulan diberi oleh Allah rezeki lebih dan sebagainya, punya hiburan yang banyak, bisa ngasih suami, ngasih ini dan sebagainya, kebahagiaan. Karena indahnya mencintai di saat memberi, bukan di saat menerima. Di saat memberi, puncak keindahan. Tahu kalau indahnya hanya di saat menerima, dia belum cinta benar. Orang kalau sudah mencintai berkorban banyak. Indah dalam cinta, maka cinta itu indah. Maka kenapa kau biarkan kecintaanmu di sana? Ya, suami tinggal di rumah. Suami di mana? Di rumah. Tidak punya. Ya. Tolong jadi begitu. Maka tata hatimu bagaimana agar tidak kurang cinta yang sudah suami dulu. Termasuk ini ada ilmu yang belum menikah nanti, cara hidupmu jadikan hidup yang gampang. Cara hidup itu mudah. Seorang istri tawadhu. Kalau memang ternyata dirimu orang yang lebih ekonominya, karena mohon maaf saat ini biarpun yang jomblo ini akan bahaya kalau dia merasa lebih punya duit daripada calon suaminya. Bertanya tuh, suami saya belum punya kerjaan, kontak lantung. Saya dari Hongkong, tabungan saya sudah banyak. Sudah gara-gara begitu ragu, padahal dia laki-laki soleh dan sebagainya. Gak apa-apa selagi soleh, kebutuhanmu ada, dan dia insya Allah bisa diajak hidup bareng dengan baik. Sudah jalan hidup nanti sambil kerja bareng-bareng. Jangan gara-gara pergi ke Hongkong begini standarnya berubah. Padahal dulu sama dia yang soleh itu bisa, anaknya Pak ini soleh. Sekarang tidak harus punya begini. Jadi standarnya standar dunia, bukan akhlak lagi. Pengen menikah dengan orang yang wah kebiar, kenapa? Level, gak level dong dengan aneh. Alumni Hongkong. Alumni PKB. Nah, belajar mencintai itu indah. Kemudian dengan bertawadhu. Tawadhu itu belajar, tolong dengan suamimu yang tutur kata lembut itu menjadikan suamimu semakin jatuh cinta. Bahkan kalau seandainya ternyata dirimu yang harus memenuhi keluargamu, apa sih salahnya kalau kalian sering juga minta maaf, abang mohon maaf jika selama ini saya yang mengambil alih cover, tapi bukan berarti ini kan tidak menganggap abang kan, mohon maaf bang ya, diridhoi kan saya bayari kontrakan rumahnya. Oh benar kan? Oh ini ketahuan, pantesan modelnya begitu. Suamimu itu di saat bekerja nggak dapat duit, mau pulang tuh gemeteran dia tuh. Mikir saya nggak bawa duit.
Dia tuh sudah mikir tuh bimbang, motornya tuh digas tuh ragu-ragu. Karena apa? Dia pulang tidak membawa uang. Sudah begitu bagaimana mikir listrik, mikir ini dan sebagainya. Jangan sampai di rumah melihat dirimu keluar taring. Karena sudah kelihatan sang-sang mulai tadi senyumnya bos. Ini bertaring ini. Ini masalahnya sebagian. Jadi dulu aja. Jadi maksudnya apa? Dia tuh mau pulang tuh dengan rasa takut karena tidak punya nafkah. Ya Allah, tadi bisnis gak dapat, pasti suamiku istriku bakal cerewet. Aduh, karena saking cintanya masa istri. Tunggannya khusus. Amin. Jadi pulang ke rumah tuh suami sebenarnya dalam ketakutan, keraguan. Maka sebagai istri soleha, apa salahnya? Pun hidup juga semacam itu. Suami memang lagi ekonomi lagi terpuruk dan sebagainya. Tinggal sambut baik suamiku. Masa melihat orang cantik kiri masih takut, masih cemberut. Harus begitu. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini contoh. Permasalahan hidup ini kan bukan untuk saling tuntut. Pada zaman Nabi ada seorang wanita itu ngadu ke Rasulullah. Karena apa? Selama ini suaminya itu nggak bisa kerja, bangkrutan. Mau kerja ini nggak bisa, ini nggak dapat duit. Sehingga yaitu yang mencukupi istrinya. Punya anak lagi. Akhirnya wanita itu ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya suami tidak pernah memberi nafkah. Dia nggak bisa kerja. Dia kerja bangkrut, kerja ini dibohongin saking polosnya dia. Pokoknya begitu lah. Pokoknya dia nggak bisa. Terus kata baginda Nabi bertanya, lalu bagaimana kamu makanmu selama ini? Dijawab oleh wanita tersebut, ya Rasulullah, saya masih punya peninggalan kurma dan sebagainya. Maksudnya kalau orang sekarang saya masih punya tabungan dari Hong Kong bu ya, iya gitu. Kalau yang nanya bu ya, yang itu kan Rasulullah itu ceritanya. Rasulullah bertanya pada sahabat Nabi ngomong apa? Saya masih punya peninggalan kurma, sehingga kebun kurma, sehingga makan saya masih bisa tercukupi, biarpun ya pas-pasan. Kata baginda Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah, kamu boleh dan tidak dosa kalau minta cerai. Cuman karena wanita itu cerdas, bukan wanita bahlul. Yang wanita bahlul, bodoh langsung ngomong, cerai. Bukan Anda loh. Selanjutnya alhamdulillah tarik lagi. Karena wanita itu cerdas, masa hidup kayak begitu. Karena dia mengerti cinta, mengerti hidup indah. Hidup indah tanpa syarat kok, bukan harus harta melimpah kok, tanpa harus punya anak kok, tanpa harus rumah megah kok. Dia ngerti cinta. Dia mikir, masa gara-gara begitu saya harus tak cerai? Ya Rasulullah. Nah ini kan cerdas dia. Siapa yang cerdas? Amin, cerdas Maya. Tapi terlanjur ketahuan gak cerdas tadi. Terlanjur ketahuan gak cerdas. Gimana ini? Masya Allah. Harus banyak ngaji deh sama Buya nanti. Buya akan datang. Jadi, kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Rasulullah menjawab, lakukan seperti yang sudah kau lakukan. Maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah full, pahala menyenangkan suami, pahala menyenangkan anak, dan seterusnya. Banyak pahala yang kau dapat. Apa kata wanita cerdas? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tidak harus pakai cerai. Ya, yang penting kan tercukupi hidup. Ya, dan dicukupi kok. Bagaimana cara memberikan? Anda punya rezeki, bisnis jalan. Suami nggak dapat, suami sudah bekerja, cerai payah, capek tapi tetap gagal, memang nggak bakat. Tapi memang rezeki oleh Allah lewatkan pada Anda. Syukur atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lewat saya. Sampai orang cerdas zaman itu yang ngaji, membaca hadis itu, wanita cerdas berkata begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Itu kalimat diucapkan sehingga wanita akhirnya unik, cerdasnya perempuan sampai ngomong, biar suaminya melarat, yang penting saya cukup, yang penting rumah tangga cukup, biar suamiku bisa ngikut saya terus, ngintil saya, ngawal saya. Dan ini kan cerdas. Lah kok malah bikin keluh kesah, kan aneh. Yang penting tercukupi, anak bisa sekolah, anak bisa itulah yang perlu cerdas hidup. Suatu ketika
Kita ada seorang, ini kejadian Mas Ibu, kejadian. Ini wanita sukses betul. Sampai apa yang ada di otaknya kan begitu. Dia sukses, dia sampai punya rumah sakit, saya punya sekarang, sukses. Kemudian punya suami, itu memang setiap bisnis gak bisaan. Kemudian dia ngadu kita, saya mau minta pisah Bu ya. Kan gak enak masa ada suami kayak begitu. Suami gak pernah kasih nafkah dan gak pernah, suami gak punya kerjaannya mapan katanya. Oh iya. Akhirnya katanya, suamimu ngerong-ngerong kamu? Enggak. Ngambil duitmu? Enggak. Tidak sholat? Enggak. Kasar kepadamu? Enggak. Baik. Kalau begitu tunggu saya selesaikan. Nanti harus duduk sama saya minimal 1 jam. Harus duduk. Kayaknya harus belah otaknya dia ini. Saya kasihkan, subhanallah. Kecuali suamimu merong-rongmu, ambil duitmu habis-habisan, dolim kepadamu. Suamimu sudah berusaha tapi tidak sukses. Kamu saat ini punya suami, lihat. Dia bisa maksimal dengan dirimu. Pun rezeki saya cukupi, lihat. Anakmu ngambil kedokteran semuanya bisa, tahu ya. Anaknya bisa sekolah semuanya. Anaknya bisa sudah ada yang berdiri sukses. Cuman padahal usia sudah menjelang 50. Mau minta cerai gara-gara selama ini suamiku tidak pernah kerja. Pun Anda perjalanan hidup sukses hari ini. Kenapa Anda pikir sih Bu ya? Lalu suamimu bukan orang yang dolim kan? Tidak, enggak sholat. Tidak sholat biar rajin ibadah. Cuman kerja aja Bu ya, saya kerisik lihat orang ngomong di rumah. Akhirnya sudah kau pikir lagi. Itu adalah suamimu dikirim oleh Allah. Coba kalau seandainya suamimu merongrong kamu, tersiksa kamu. Suamimu tidak ngambil, bahkan minta duit juga tidak pernah. Kamu yang ngasih. Mestinya kamu beruntung, alhamdulillah aku bisa ngasih suamiku. Coba berpikir, kalau tidak punya suami, kalau tidak punya anak juga dan seterusnya. Anak baik-baik, soleh-soleh. Ini masih beruntung seperti ini. Bandingkan suaminya tidak punya duit, kamu juga tidak punya duit. Iya sih Bu ya. Ya kenapa kok saya emosian? Salah bergaul kau itu. Salah bergaul. Sehingga dalam bergaul, kan anak-anak wanita-wanita punya prestasi, karir itu biasanya bergaulnya itu begitu. Kamu kalau suami harus lebih dari kamu loh ya. Kamu harus gini dong, bisnismu lebih gede dari suami. Actionnya begitu bergaulnya itu. Masa kamu punya suami hanya ini? Gak kufu dengan kamu, gak sebanding dengan kamu. Itu salah bergaul. Akhirnya wanita tersebut setelah kita suruh pulang, setelah sebulan kemudian mengatakan, terima kasih kalau seandainya saya sudah ngajukan surat, sudah saya naikkan itu, saya tarik lagi Bu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya lebih fokus pada suami dan saya terima kasih. Pun sudah punya anak dan sebagainya. Anaknya pun juga sama, sudah terprovokasi. Anaknya sudah enak sama bapaknya. Anaknya memang begitu karena meracuni anaknya. Padahal ayahnya juga tidak salah, cuma ayahnya tidak bahkan bekerja. Dan ayahnya memang ada kelemahannya, ayahnya itu gak bisaan. Karena ayah itu pernah dapat duit Bu ya. Terus adiknya butuh dikasih. Adiknya perlu, padahal uang dia gak pernah ngasih namanya. Kapan dapat duit loh. Berarti kamu kan punya suami baik hati. Apakah pengen kamu punya suami ngerampas warisan saudaranya? Enggak juga Bu ya, enggak gitu juga kan gitu. Jadi ternyata wahai wanita yang insya Allah kalian sukses, tolong lembutkan hatimu agar indah di rumah tanggamu nanti. Kalau kalian tidak bisa menata ini, nggak bisa. Kalau seandainya suami rezekinya melimpah, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting dia memenuhi kebutuhan pribadimu sebagai seorang suami yang ngayomimu, punya kasih sayang, mendoakan kamu, menemani sholat dan seterusnya. Itu kan indah. Maka jangan sampai ukurannya urusan ekonomi. Dan sengaja kami sampaikan, banyak permasalahan di sini. Wanita karir banyak minta cerai. Permasalahan rumah tangga gara-gara dia seorang istri punya kelebihan. Nah, kelebihan. Padahal kalau dia berpikir cerdas, alhamdulillah, biarpun suamiku melarat, pun Allah masih ngasih kepadaku rizki. Kenapa tidak aku syukuri? Sementara kalau seorang istri sedekah kepada orang di luar sana dapat pahala, kepada suami double pahalanya kok. Apakah kita tidak rindu pahala? Kayak gitu. Kecuali naudzubillah suami sudah tidak sholat dan sebagainya, aduh macam-macam, mabuk, judi segala macam. Ya, dikembalikan ke tong sampah, ngambilnya dari tong sampah. Tapi ini suami yang benar, gak ada masalah. Tolonglah ini jadi termasuk ke depan masa depanmu yang masih jomblo ini. Jangan berpikir tentang urusan-urusan dunia dengan cara yang salah. Kalau seandainya dapat suami yang mencukupimu, alhamdulillah. Segini loh ya, wanita tuh terlambat menikah itu karena
Ada yang menikah dengan ambisi. Menikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Tolong bedakan ini. Hanya kecerdasan yang bisa bedakan. Ambisi itu begini, saya menikah harus begini. Kayak tadi, saya kan dokter spesialis, suamiku harus dokter spesialis. Itu ambisi. Saya seorang insinyur, jadi ambisi. Jadi gini wahai solehah, seandainya kamu sebagai seorang wanita yang jomblo, dengar. Jika memang dirimu butuh 5, ya kamu cari 5 poin pada seorang pria. Mungkin kamu ingin seorang status, pengen keturunan, pengen nafkah, ya, pengen ya ini kenyamanan tentunya ya, teman-teman diskusi dan sebagainya. 5, oke. Tapi kalau memang ternyata kamu tidak butuh 5, jangan cari 5, memperlambat pernikahan. Misalnya keturunan, saya sudah punya anak, saya janda anak 3 Bu ya. Berarti keturunan tidak terlalu menjadi impian, ya kan? 1, oke, karena sudah punya anak. Atau rezeki, alhamdulillah Bu ya, saya tabungan sudah cukup dan sebagainya. Berarti yang perlu apa? Saya ingin ketenangan, pengayoman, status. Maka carilah laki-laki soleh yang bakal bisa memberikan status sebagai seorang suami untuk dirimu. Kemudian pengayoman, kebutuhan pribadimu terpenuhi, dan seterusnya. Kemudian dia yang bisa menemanimu setiap saat. Jangan berpikir tentang dia harus kaya dan sebagainya. Karena apa? Dirimu sudah punya rezeki yang cukup. Maka ini cerdas. Biarpun nanti ternyata tiba-tiba dapat bonus, tak taunya suaminya dibuka rezekinya. Lain cerita. Jadi kalau pengen menikah itu tolong. Ada sebagian orang, sebagian wanita, kemarin ada wanita ngadep ke Buya. Ada satu ketika ada belum lama. Buya, saya pengen butuh itu saja. Karena sahabat saya tinggi dan sebagainya, takut saya melakukan yang haram. Sudah sampai mengatakan saya tidak perlu nafkah. Itu jauh lebih hebat, dia cerdas. Karena apa? Dia hanya pengen, dia urusan syahwatnya yang tinggi. Saya pengen nikah, tapi biarpun tidak kasih nafkah nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan pribadi saya dipenuhi. Bahkan tidak tinggal serumah dengan kuda apa-apa. Ada seorang tidak tahu syahwatnya tinggi, dan syahwat bukan aib loh ya. Syahwat bukan celah. Yang celah adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Saya sanjung wanita itu, kau hebat, kau takut dosa. Kau takut dosa sampai mengatakan saya menikah nggak pakai nafkah nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan saya dipenuhi. Sekarang mohon maaf, ada karena ambisinya tertunda. Tertundanya kadang-kadang sampai tiba-tiba 35 tahun belum nikah. Ada 40 belum nikah karena dia berpikir menikah dengan ambisi. Mungkin tetangga soleh, tinggal kita bilang ke Ustaz, tetangga itu kayaknya Masya Allah ya, anak muda. Bisa jadi dia calon suamimu lebih muda dari kamu loh ya. Lagi-lagi ada ngatur, suamiku harus lebih tua 5 tahun dari aku biar lebih dewasa. Tak tahu sudah tua kayak anak-anak. Nah, ini termasuk pendidikan masa depan. Rumah tangga itu indah. Jadi bukan ada tuntut-tuntutan rumah tangga. Kalau ternyata rezeki telah Allah berikan melalui dirimu, alhamdulillah. Jangan jadikan rumah tanggamu berantakan gara-gara ekonomi. Sebab banyak di antaranya sudah pergi. Ini banyak tiba-tiba minta cerai gara-gara pergi ke luar negeri. Bukan seperti itu. Di sana ada anak. Atau mohon maaf insya Allah, semoga Allah menjaga hati kalian. Kadang kekesalan kepada suami ini ada sebabnya. Mungkin ada kita sering mata kita tidak terjaga. Tolong hati-hati yang sudah punya pasangan yang halal yang ada di rumahnya. Fokuslah kepada suamimu, makanya jangan fokus dengan kekurangannya. Agar semakin hari semakin rindu dan semakin cinta. Karena biasanya kalau sudah mata jelalatan, mohon maaf, komunikasi dengan lawan jenis yang bukan suamimu adalah bahaya. Dan jangan main-main urusan itu. Tiba-tiba, mohon maaf, sampai seorang perempuan itu solehah sebetulnya dia. Cuman dia salah, dia berkomunikasi, dia cerita, iya Bu ya kenapa? Kalau saya WA sama suami saya biasa saja, tapi kalau laki-laki itu ngirim WA ke saya, langsung saya gemeteran ya. Anda bilang kau segera tobat. Ingat, ia langsung di blok semuanya. Setiap ingat lagu untuk istighfar dan sebagainya. Itu perlu sampai mungkin hampir 1 tahun dia mau menahan dirinya semacam itu. Kadang nama-namanya hati, kalau sudah terpaut tuh na'udzubillah. Tolong hati-hati ya. Jangan sampai suami ini, alhamdulillah saleh baik semuanya, harapan kami. Tetapi kita harus tetap menjaga. Kalau tidak hati kotor, sehingga suami sebaik apapun tadi bandingannya dengan di alam khayal.
Oh seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia, suamiku kayak dia. Akhirnya apa? Kalau ngomong suaminya lebih candas, apa? Candas kalau bahasa Timur itu ngomongnya kasar, tidak judes, candas ya apa? Judes, ngomong dan sebagainya. Jadi tolonglah adik-adikku semuanya, calon suami adalah seorang yang soleh, itu saja. Adapun nanti setelah itu, setelah menikah bagaimana? Sama-sama. Kan sudah punya prinsip hidup, hidupnya tidak foya-foya kan? Biasa hidup sederhana kan? Kenapa? Beli sayur, masak nasi liwet. Saya ajari bikin nasi liwet. Anda bisa di rumah Anda hanya punya kompor. Satu kompor sama satu panci saja sudah cukup. Cukup nasi liwet. Saya benar-benar suka nasi liwet ini berarti. Nasi liwet itu tolong nasi itu sama airnya lebih banyak, pokoknya nasi liwet. Kemudian di atasnya kalau sudah nasi itu hampir matang, hampir masak, itu orang cacah, cipir, kacang panjang, daun apa itu dikasih kelapa ya kan, ditabur itu dicampur kayak urap begitu kurang lebihnya, kasihkan asin, tumpangin di atasnya apa? Nasi liwet. Kecilin kompornya, Anda pergi nyapu-nyapu dan sebagainya. Oh, enak. Apalagi balik nanti intipnya itu sambil dikepelin begini. Tidak usah action, wah pakai makanan yang mewah-mewah, itu aja enak. Hidup gampang, yang menjadi masalah adalah gengsi kita, kesombongan kita, ya. Semoga ini bisa diamalkan. Kita akan ngobrol aja. Baru setelah itu bicara tentang bisnis, ya. Bisnis kita ada Mas Ipo, satu orang, subhanallah. Dia ditinggal oleh keluarganya, dia punya duit banyak. Ternyata dalam waktu singkat hancur. Kenapa? Gampang terpesona dengan bisnis yang ditawarkan orang. Ya jangan gampang ya, jangan apa percaya. Kalau biaya, kalau keuntungan sudah nggak masuk akal, banyak bohongnya kan bahasanya. Ayo jerih payah ya. Oh, dari mana? Ya. 7 tahun yang lalu pertama saya datang ke sini, saya ikut majikan, dan majikan itu benar-benar orang Buddha. Dan saya disuruh majikan masuk Buddha, saya nggak mau. Akhirnya di saat saya pertama kerja ini nggak boleh, kerja itu nggak boleh. Saya bingung. Setelah itu, karena saya baru pertama dari Indonesia, saya bingung kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, takutnya saya dipulangkan. Sementara di rumah ada anak kecil dan harus bayar hutang-hutang. Saya bingung ya. Akhirnya mau nggak mau saya disuruh masuk Buddha, akhirnya saya ngikut. Tapi dari hati dan pikiran saya tetaplah Islam. Tapi sampai saat ini pikiran saya nggak tenang ya. Terus sekarang masih di majikan yang sama? Enggak, cuma 2 tahun setelah itu. Sekarang sudah bebas dengan majikan itu? Bebas, tapi hati saya nggak tenang. Allah makasih. Dengar ketidaktenanganmu itu seruan iman yang amat dalam. Itu yang menjagamu. Dan bersyukur punya hati semacam itu. Dan ingat ya Allah biar berlalu. Allah maha pengampun. Dan memang dosa yang paling gede menyebutkan Allah. Tapi kalau kita kembali, Allah pun mengampuni. Tinggal nanti harus semakin semangat ya, dekat dengan syariat ya. Menjalankan kewajiban agama, jaga auratmu, jaga pergaulanmu. Ya usah khawatir, setelah ini bersyahadat, yang lalu berlalu sudah selesai. Apakah Allah mengampuni dosa? Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Yang dikatakan orang yang menyekutukan Allah masuk neraka selamanya, yang tidak tobat seperti kamu. Ini adalah tobat, Allah ampuni, selesai. Sudahlah ya, yang lalu biarkan berlalu. Ke depan hati-hati, kalau suatu ketika ada ancaman lagi, tidak. Iman, Allah, Rasulullah, gak bisa diganggu. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbebaskan ya. Tinggal sekalian khusyuk, berkumpul dengan perkumpulan mulia semacam ini. Jangan sampai berpindah pergaulan, pindah. Setiap akad cari pengajian, setiap Sabtu cari pengajian yang bisa rutin. Dan jangan usah diceritakan tentang masa lalu ini. Ya, anak-anak juga gak perlu tahu. Alhamdulillah. Semua media di
ditutup semuanya ya, untuk pribadi ya. Cukup insya Allah ampuni. Jangan khawatir. Suami di mana? Nggak punya suami. Karena saya bekerja, setelah saya sukses, akhirnya suami minta cerai. Karena saya jengkel, akhirnya saya mengurus perceraian. Iya, Setelah itu. perceraian selesai, beberapa bulan kemudian suami saya menikah. Alhamdulillah. Menyesal. Dan tidak dapat suami lebih baik. Itulah yang kami sampaikan. Seharusnya adalah dengan kesuksesanmu, kamu semakin lembut dengan suami. Ke depan, insya Allah dapat suami diganti. Suamimu yang dulu baik, buktinya dia segera menikah karena pengen cari yang halal. Tidak usah disesali, bumi Allah luas. Laki-laki tidak hanya dia saja, masih ada yang lainnya. Yang penting iman sudah kembali, kemudian berpikir tentang pernikahan, nggak apa-apa. Suami yang soleh, ya, yang bisa memuliakan. Bismillah ya, indah karena Allah. Anak ada berapa? 2. Sudah gede? Kelas 3. SD? Sudah berapa lama di sini? 7 tahun jalan. Anak ditinggal sama 7 tahun? Ya, anak 2 tahun setelah saya pergi ke sini Masya Allah. Jadi jarang ketemu ibunya. Sama siapa sekarang? sama mantan suami. Oh, yang biayai nggak? Yang biayai kirim terus. Suami biayai. Saya yang membiayai, tapi setelah saya cerai akhirnya saya jarang ngirim uang. Oh gitu. Anak siapa itu? Anak dia, bukan anakmu. Baik. Ya boleh begitu nanti. Ambil hatinya anak. Ambil hati anak. Tetap saja membantu, tapi bukan untuk rebutan. Alhamdulillah suamiku tanggung jawab merawat anaknya. Biarkan dia. Tapi tolong kasih usulan di pondok ke tempat yang mulia. Sudah yang lalu biar berlalu. Selesai ya. Insya Allah dapat suami yang baik lagi. Dan semakin tawadhu. Ya, mungkin suamimu bisa lebih kaya dari kamu, bisa saja lebih di bawahmu. Apapun bentuknya, tetap tawadhu, nggak boleh sombong. Baik, cukup. Baik, bersahadat. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Aku yakin Aku yakin dan bersaksi dan bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan sesungguhnya dan sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Insyaallah syukur jadi sudah. Dan biasanya rata-rata kalau orang pernah kepleset dalam itu, kalau sudah masuk kembalinya lebih indah dari sebelumnya. Karena sudah pernah merasakan pahitnya rupanya iman yang salah. Hati kecilnya masih selamat. Sekarang kembali ke lingkungan iman yang benar, indah insyaallah ya. Insyaallah jaga insyaallah. Baik, sama-sama. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo ya. Insyaallah. Ya, salam. Tunggu lagi nanti kalau ada ini. Mungkin jodoh yang baik. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikri wa syukri ni'amik. Allahumma ya Rabbana atina fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Rabbana adzaban nar. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pejuang keluarga, pejuang jiwa mulia, karena khusnudzan kami yang pergi ke tempat ini bukan orang iseng,
karena sebuah hajat yang besar, bermacam-macam hajatnya. Ada yang subhanallah karena mungkin salah atau karena satu hal, dia punya utang, kemudian dia pergi ke tempat ini agar bisa membayar utangnya. Membayar utang adalah wajib, maka apa yang dilakukan menjadi sebuah kebaikan. Ada yang berpikir tentang masa depan sekolah anak-anaknya. Ada yang berpikir minimal untuk menjadikan dirinya orang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Ada orang hidupnya itu merepotkan orang lain, meminta, jadi benalu, dan Nabi tidak senang orang seperti itu. Akan tapi keberadaan kalian di tempat ini insya Allah tanda-tanda kebaikan. Maka dari itu harus tahu tujuannya dong. Harus tahu tujuannya. Kalau sudah hajat-hajat tersebut sudah mulai tampak atau telah terkabul, hendaknya berpikir untuk menjalani hidup yang normal, sempurna, normal. Hidup dengan keluarga. Apakah kamu tidak kangen sama suamimu? Apakah kamu tidak kangen sama anak-anakmu? Yang jomblo, apakah kamu belum pengen nikah? Jangan bohong. Kalau pengen ngapain kamu di sini? Doa itu separuh perjalanan usaha, separuhnya adalah harus siap beneran. Baik, maksudnya gini, dia berharap bahwasanya yang kesini bukan terlena. Tadi Mas Ibu, kita sudah beberapa kali berjalan dengan Mas Ibu, ingin membangun semangat bangkit seorang muslim mukmin bangkit untuk menjadi orang yang memberi bukan meminta. Paling tidak bisa berdiri sendiri, tidak merepotkan orang lain. Tentunya akan bukan berarti harus sombong, tidak. Orang mandiri, tidak merepotkan orang. Ada orang hidupnya itu meminta, biarpun sudah cukup kayaknya minta. Dan orang yang sudah merasa cukup kayaknya minta, itu modelnya sama mirip-mirip. Pergi ke Hongkong katanya menyelesaikan utang, utangnya sudah kebayar, masih nambah lagi. Tidak perlu dibetulin, perlu diamalkan. Anda harus sadar ini. Kami mengharap memang kalian ini tidak lupa dengan tujuan. Hanya beberapa waktu saja ke tempat semacam ini untuk cari modal setelah kembali pulang. Kami berharap bahwasanya ini semuanya akan bahagia di rumah tangganya. Bahagia di keluarganya. Dengan rezeki yang halal. Berkah. Baik. Kemudian masalah tujuan ini perlu kita asah kembali. Tapi ternyata yang menjadikan kita itu sengsara itu adalah urusan kerakusan hati, ketamaan hati. Sehingga kalau orang sudah rakus, biarpun punya satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Nggak ada ujungnya. Padahal semestinya sudah cukup, tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru? Nggak tega sama jin Hongkong. Nggak apa-apa. Insya Allah setelah ini ketemu di Indonesia pengajian. Justru itu yang dia ingin kalian terus mengasah niatnya dulu, dan luar biasa. Ini hebat, sampai suatu ketika nangis, dia ayah saya sakit, masuk rumah sakit, kemudian harus terlilit utang, saya harus pergi. Kita tidak bisa menolongnya. Dia seorang perempuan yang sebetulnya dia menjerit tidak ingin pergi, akan tapi harus pergi kan untuk bayar utang ayahnya, utang ibundanya. Pengen adiknya sekolah, saya berkorban biar saya tidak kosong, yang penting adikku sukses, Bu ya. Itu banyak orang-orang semacam itu, dan hebat orang semacam itu, memikirkan orang lain, mengikirkan kewajiban.
Akan tapi pun demikian, Buya masih terus berharap bahwasanya cara berpikirnya harus kecerdasannya ditingkatkan lagi. Untuk cerdas ngurusi pribadi, ngurusi keluarga, ngurusi usaha. Jangan terlena menikmati keadaan di tempat semacam ini. Nah, tempat ini semuanya serba enak, dengan gaji rutin per bulan. Belum lagi ada, Masya Allah, semuanya serba enak. Cuman jadi masalah nanti ya, untuk bangkit, diajak oleh Mas Ibu untuk bangkit dalam sisi ekonomi. Buya akan memulai bangkit dari sisi ekonomi dari membiasakan dengan kesederhanaan. Coba pastikan, jangan biasa dengan gaya sombong. Orang tersiksa itu sombong. Sombong dengan mobil mewah, sombong dengan rumah megah, sombong dengan itu tersiksa hidupnya. Hidupnya pada dia kaya kayak orang melarat, capeknya luar biasa. Kesombongan dia selalu menuruti kesombongannya. Dan sombong itu menyiksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis, oleh makhluk Allah namanya iblis. Aba wastakbar, sombong. Biasanya kalau sudah alumni luar negeri, ini gayanya di rumah berubah. Na'udzubillah. Itu yang menjadikan dia itu nggak bisa sukses. Kalau dulu biasanya makan sambal terong, ya sudah kembali biasa, dan itu lebih enak bagi kami. Nggak usah action. Kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati amat, hanya kesombongannya menjadikan dia menikmati. Action. Sehingga pulang ke rumah kelihatannya sebelumnya waktu masih di Hong Kong bisa beli motor, beli rumah, beli ini. Pulang ke rumah 6 bulan dijual lagi, balik lagi ke Hong Kong. Nyungsep. Pasti dia cerdas orangnya. Kalau ada di sini angkat tangan. Tidak cerdas orang itu. Sekarang dengan Buya harus cerdas. Biasakan dengan kesederhanaan. Nggak usahlah. Kalau sudah ikut orang kampung, ya sudah gaya hidup orang kampung, makan seperti mereka. Pergi ke pasar, tidak usah gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan jalan itu murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat enggak? Nah itu loh, belanja di situ sambil nolong saudara kita. Lebih murah kadang-kadang. Gak usah action gaya, saya alumni Hong Kong, kok sorry dong. Belanjanya di pasar tradisional. Saya harus supermarket. Kangkung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 250, masuk supermarket 1.500, berlipat-lipat. Lah kok kayak itu orang cerdas? Cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya modal saya sangat cukup. Ini kalau ingin bangkit begitu. Cara dagang kita tuh aneh Mas Ibu. Belum untung sudah khayal untung, belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Belum jualan ini, sudah pesen dia kredit. Mana bisa orang itu maju? Tolonglah jangan hanya senyum dok, diamalkan ini. Wih pengen bahwasanya kalian pulang ke rumah biasakan dengan gaya hidupmu dulu, dengan kesederhanaan, modal bisa digunakan lebih manfaat lagi, kemudian juga gampang. Mungkin Mas Bos sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Banyak dibohongi orang-orang. Bahkan hanya sebetulnya nanti minta tolonglah Mas Ibu coba dibuatkan program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil ya ngamalkan ilmu yang diambil di Hong Kong, kan ada ilmunya ngaji begini, lalu bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa, orang tidak usah gengsi dengan jualan teh. Bos teh jadi kaya-kaya kok. Nah, jadi masalah adalah kadang kesombongan tadi, betul. Jadi kalau sudah tempel luar negeri, kadang mohon maaf, yang pernah keluar negeri itu cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah ini, termasuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit, nah, itu berdakwah jadi males. Kenapa? Enakan cari